Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Selamat siang. Bu, bisa. Oke, terima kasih Vincent. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Apakah sudah masuk belum ya? Oke, minggu lalu seperti Ibu sudah menyuruh kalian untuk membuat ini ya, teks editorial. Kira-kira siapa yang sudah siap ya? Videonya saja bisa di-share screen, kasih tahu Ibu Rika. Tapi sambil menunggu teman-teman yang lain, mari kita awali dulu dengan berdoa ya teman-teman. Agar apa yang kita pelajari pada siang menjelang sore ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, orang lain di sekitar kita, dan juga bagi nusa dan bangsa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya teman-teman. Ketika Ibu absen, tolong jawabnya tidak hadir ya. Cukup dengan mengucapkan salam. Salamnya itu bagaimana? Salam itu kalian cukup menyebutkan di mana kalian saat ini berada ya. Sebentar ya. Contoh, salam dari Kemayoran. Seperti itu ya. Oke, kelas 12 ada 22 orang. Kita baru ada 18 orang, berarti masih ada yang 4 orang yang belum hadir hari ini. Baik, Jonathan. Sore Bu, saya dari Kelapa Gading. Oh, Jonathan di Kelapa Gading. Oke, Brian. Salam dari Cengkareng. Oh iya, Brian di Cengkareng ya. Oke, bukan Taman Palem ya? Taman Palem di Cengkareng, Bu. Oh iya, benar-benar. Iya, dia betul. Oke, Anderson. Salam dari Binjai, Bu. Oke. Pondok Indah ya? Martin. Binjai, Bu. Salam Binjai ya. Oke. Tahu aja sih Anderson. Oke. Ya, tahu dong, Bu. Di Serang, di Kemas. Oh, Martin di Serang. Waduh, jauh sekali ya Martin. Terima kasih Martin. Charlene. Salam dari Kelapa Gading. Oke, Kelapa Gading dekat. Joanna. Salam dari Taiwan. Oh, Joanna di Taiwan ya? Oke, baik. Samantha? Salam dari Taipei. Oh, oke, berarti 2 orang ada di Taiwan ya. Satu lagi Taiwan, satu Taipei. Oke, terima kasih Samantha. Kezia? Salam dari Kelapa Gading. Oke, dari Kelapa Gading. Luiza? Aduh, sedih banget deh Ibu kalau lihat si Luiza ini sama sekali tidak ada. Dari awal tidak hadir. Oke. Lanjut, Ian. Ian tidak ada ya? Ian nomor 10. Oke, Ian tidak ada. Yolanda? Bu, dia hari ini izin. Siapa? Ian atau Yolanda? Yolanda. Oh, Yolanda izin. Oke, boleh tahu kemana Yolanda? Dia ke Taipei, nggak tahu ngurusin apa, kayaknya buat balik ke Indonesia dia. Oh, berarti ada Yolanda, Samantha, sama Joanna itu ada di Taiwan ya? Oke, baik. Terima kasih. Persiapan pulang ke Indonesia gitu aja ya. Jadi ada urusan pribadi. Oke, nomor 4, Ian tadi sudah masuk. Lalu, sebentar. Semi. Salam dari Serang. Oh, di Serang juga. Masih di Serang ya, Semi ya? Oke. Lalu,
Vincent. Salam dari Indonesia. Indonesianya di mana, Vincent? Indonesia luas loh, Vincent. Jangan-jangan kamu ada di Papua ya? Mungkin aja. Oh, mungkin aja. Oke. Siapa lagi ini? Cheryl. Salam dari Jembatan 2, Bu. Oke, Jembatan 2. Terima kasih. Aiden. Salam dari Penjaringan. Oh, di Penjaringan. Oke. Wins. Salam dari kamar saya. Ya, kamar kamu di mana? Di rumah saya, Bu. Ya, di rumah kamu di mana? Kita juga tahu kamu ada di rumah kamu. Daerah mana, gimana? Entah kalau hilang kamu nggak tahu loh rumahnya di mana loh. Lucu banget jawabannya anak kelas 6 tadi itu. Oke, terima kasih Winston. Salam ya untuk kamar kamu ya. Jangan pindah-pindah ya. Oke, tadi Seri sudah. Ellen. Salam dari Sunter, Bu. Oke, sehat selalu ya Ellen ya. Salam buat Mama. Oke, Betty. Salam dari Taiwan. Oh, Betty di Taiwan juga. Oke. Jadi gini loh teman-teman, kenapa Ibu katanya seperti ini? Jadi nanti kalau misalnya ada tugas yang belum selesai, jadi Ibu bisa paham bahwa kalian itu meski ada di luar kota, ada di luar negeri ya. Jadi Ibu bisa kesulitannya apa, jadi banyak faktor kenapa kok bisa terlambat seperti itu. Terima kasih. Oke, Kisha. Salam dari Kelapa Gading. Oke, terima kasih Kisha. Alan. Bu Anderson suruh saya bilang salam dari Binjai. Binjai apa ya? Binjai apa tuh Anderson? Jelaskan Anderson ya. Kamu tanggung jawab ajarin temen Tidak, Bu. aneh-aneh. Alam, Ayo. alam sendiri. Tuh Alam dibilang sendiri yang mau tonjok Binjai. pohon pisang, Bu. Panjat pohon pisang. Harus panjat pohon pisang kalau bilang salam Binjai, Alan. Maka jangan mau dikerjain sama Anderson. Nih Anderson nih. Aduh, untung udah kurus kamu. Kalau kamu perutnya masih buncit, Ibu tusuk perutnya lo. Oke. Binjai itu nama kota ya. Alan, yang ada di Pulau Sumatera. Binjai itu perbatasan antara kalau tidak salah ya, Ibu takut salah juga sih. Aceh, Medan dengan Sumatera Barat, ya kan? Coba tanya guru yang lain, pasti nggak tahu tuh salam Binjai. Cuma Ibu doang ya yang tahu ya. Oke, lain kali kalau disuruh-suruh sama Anderson jangan mau ya, Alan. Nanti kamu disuruh manjat pohon. Jahat. Nanti suruh manjat pohon itu loh, pohon pisang loh. Sambil bilang salam Binjai. Memang sih itu sempat viral ya, Alan, tapi nggak apa-apa. Itu hal yang positif karena dia mengenalkan sebuah daerah, tapi daerahnya memang belum terkenal, tapi gara-gara TikTok ini jadi terkenal di seluruh Nusantara ya. Oke, Alan ada di mana, Alan? Kamu di Taiwan atau di Indonesia? Taiwan. Oh, di Taiwan. Oh ya teman-teman, karena ada suara azan, kita itu dulu ya, menghormati sebentar ya. Oke, Ibu mute dulu ya, mohon maaf ya.
Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Baik, Ibu kembali Ibu tanya Fiona, apakah Fiona ada di sini? Tidak ada. Oke, Paul. Saya dari Taiwan. Oh, Paul hari ini, Paul sampai hari ini masih di Taiwan, Paul? Ya. Oke, banyak juga ya yang di Taiwan ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Oh ya, bagaimana informasinya Vincent? Sudah ada pengumuman belum untuk pendaftaran jalur tanpa tes ya di ke universitas ya? Belum, Bu. Hasilnya Desember 9, Bu. Oke, di awal. 1 bulan lagi. Iya, NTU ya. Oke, sukses ya. Cuman kamu doang yang daftar. Oh, kamu sama Cheryl ya? Banyak. Berdua ya? Oh, banyak. Cheryl, habis itu Kisha, sama Brian, Betty, Joanna, Samantha gitu. Oke. Charlie juga. Berarti ada separuh dari kelas ini atau hampir sekelas? Kayaknya ada 9 deh, 9 atau 8 orang. Oke, ya Kita udah. 1/3. Oke, untuk teman-teman yang daftar, sukses selalu ya. Percayalah dan yakin pasti kamu diterima. Ya, oke. Ada 19 anak yang tidak hadir, ada 3, Luiza, Fiona, tidak ada kabar, Yolanda izin. Oke, pas. Oke, teman-teman, siapa yang... Oh ya, sebelum ini tolong dong kameranya dibuka dulu. Anderson, silakan foto. Ya, oke. Anderson sambil cheese ya. Cheese, salam dari Binjai. Kamu ngajarin temen kamu. Ayo. Salam dari Binjai, guys. Guys, silakan. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, siapa kira-kira yang sudah membuat teks editorial bisa di-share? Kan Ibu minta videonya ya. Biasanya Winston nih sudah nih. Ayo Wins. Abis saya Vincent ya, Bu. Oh, Vincent udah ya? Bisa Apa sih? Saya belum, Bu. Ini masih proses speed game, Bu. Masih proses pembuatan minggu depan. Ibu kan bilang 2 minggu. Minggu depan. Oke, coba dong. Siapa coba Ibu mau lihat? Oh, kamu tentang ini Squid Game ya? Iya, Bu. Ini udah rahasia, masih ada banyak detail ntar. Oke, minggu depan ya. I keep your promise ya. Oke, silakan. Pasti. Tadi siapa Oke, yang... Bu. Saya, Bu. Oh, Winston tentang apa nih, Wins? Seru nggak nih? Yang lagi viral. Cuman- Salam Binjai lagi. Bukan. Ada berita YouTube kayaknya. Enggak, saya cuman Yang bikin mana? Yang ini, yang korban kemarin itu konser. Bukan, Bu. Bukan. Lebih baru kayaknya hari ini, pagi hari ini deh beritanya. Pagi ini. Oke, boleh silakan. Ibu belum baca berita hari ini. Tentang apa? Ibu boleh share screen. Oh Boleh ya Tuhan, sorry. share screen. Maaf. Sebentar. Oke, sudah. Tuh, kelihatan. Oke. Berita terkini. YouTube telah memutuskan untuk menghapus tombol dislike sehingga orang yang menyaksikan video-video di YouTube tidak dapat melihat videonya ada berapa dislike. Video yang merilis informasi ini sudah dinyaksikan oleh 200 juta orang dan kita bisa lihat dari dislike-nya ada banyak orang tidak setuju dengan keputusan ini. Kita dapat melihat pendapat orang dari komentar YouTube dan media sosial yang lain. Salah satu argumen yang banyak orang katakan adalah akan lebih susah membedakan video yang palsu. Karena di YouTube ada banyak video yang targetnya adalah menipu pemirsa pakai scam atau keterangan yang salah. Video begini ada banyak dislike yang membuatnya jelas videonya palsu. Jadi kalau menghilangkan tombol dislike, video palsu akan menipu lebih banyak orang. Argumen yang lain adalah kita tidak bisa melihat penerimaan yang sebenarnya. Karena di YouTube, komentar bisa di-delete oleh pembuat video, tombol dislike adalah salah satu hal yang kita pakai untuk melihat penerimaan videonya bagus atau tidak.
Jadi ketika tombolnya dihilangkan, ada banyak video yang sebenarnya tidak bagus, tapi kita tidak bisa lihat penerimaan yang sebenarnya. Jadi begini reaksi media sosial terhadap keputusan YouTube. Sampai jumpa lagi. Wow, keren. Mau dong ya videonya ya. Wih, keren. Ya, Wins, kasih Ibu ya, Wins. Oke, Bu. Vincent, kamu tugas yang waktu tes yang CV dan yang lain-lain, kamu save kamu kirim ke Google Classroom nggak? Sudah, Bu. Sudah ya, karena Ibu harus keep nanti buat referensi buat adik-adik kelas kamu ya. Oke, terima kasih. Vincent juga ya, Wins. Teman-teman yang lain juga ya, karena nanti akan buat contoh buat adik-adik kelas kamu ketika kalian sudah lulus. Oke, bagaimana? Yang lainnya kirim ya ke Google Classroom ya. Nanti akan dijadikan satu folder tema tentang apa saja ya. Di kelas 12 ini. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari, nah itu akan dijadikan satu folder buat nanti ya. Oke, siapa lagi? Keren. Sayang tadi pembawa beritanya nggak pakai pakaian resmi, coba pakai jas, Wins. Wah. Persis seperti pembawa acara ya. Tapi kamu tentang entertainment ya, tentang informasi tentang YouTube ya. Oke, silakan. Siapa lagi kira-kira yang sudah siap? Anderson? Ayo Anderson, salam bijainya gimana? Minggu depan, Bu. Oke, minggu depan. Temanya apa, Wins? Wins lagi, maaf. Anderson? Masih mikir, Bu, dari Binjai. Dari Bijai. Oke. Siapa lagi? Coba yang lain. Mungkin ada lagi. Aiden atau Jonathan, Brian, Charlene. Bagaimana teman-teman? Ada yang sudah? Atau masih dalam proses pembuatan? Ayo. Masih bikin, Bu. Masih bikin. Jonathan juga. Brian juga. Joanna, Charlene, Samantha, Kezia, Aiden. Oke, masih pada dalam proses pembuatan ya. Sheryl, Sheryl biasanya sudah nih. Ayo Sheryl, bagaimana Sheryl? Bisa di share screen? Ibu, aku juga masih proses pembuatan, belum selesai. Belum bikin, malah aku minggu depan bikinnya. Oh, tumben sih kalian lagi banyak tugas ya? Atau memang ya Bu, banyak banget ulangannya. Tapi midterm kan masih 2 minggu lagi ya kalian ya? Ya, tapi Ya, kan udah mulai kayak apa belajar ulangan dari SMA. Iya, iya. Oke, berarti nanti kalau itu usahakan minggu depan sudah selesai ya, supaya minggu depannya berikutnya kalian sudah fokus sama tes Mandarin kalian. Jadi tes editorial, video editorial ini dijadikan midterm yang kedua ya teman-teman ya. Oke. Jadi supaya tidak jadi beban, Ibu juga kan ngeliat kalian, Ibu pastikan dulu supaya kalian tuh selesai minggu depan, tidak ada lagi, minggu depannya lagi tidak mengganggu, kalian bisa fokus mengerjakan yang lain. Oke? Jadi semuanya belum ini ya, belum siap semua ya, hanya baru satu ya yang sudah siap. Oke, tidak apa-apa. Ibu akan menjelaskan, kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang novel. Ya, Ibu harap sih ini novel ini bisa dijadikan proyek terakhir untuk final exam di kelas 12 semester 1 ya. Novel atau artikel ya nanti ya. Artikelnya artikel kesehatan. Sorry. Oh tidak, kita terakhir itu novel, benar. Novel untuk proyek kalian nanti untuk final exam. Ya, teman-teman. Jadi, ini kelas 12 satu buku ini sampai satu buku ini sampai dengan semester 1 ini kita sampai 4 bab ya. Lalu semester 2 kita ada 3 bab ya. Karena nanti semester 2 waktu itu akan cepat sekali ya. Beruntung kalian di kelas 11 sudah ambil nilai ANBK-nya ya. Jadi tinggal nilai kelulusannya sama Ibu Rika. Kita masuk pada dunia pengarang pada sebuah novel di sini ya. Dunia pengarang dalam sebuah novel.
Kalian bisa buka bukunya halaman 69. Kita akan bahas tentang novel. Ya, karena sebagai karangan fiksi, novel itu tidak lepas dari imajinasi pengarang. Ya, karena seringkali pengarang itu memasukkan pengalaman, pengetahuan, hingga pandangan hidup dalam sebuah novel. Jadi novel itu tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan pengarangnya. Ya, contoh Ahmad Tohari itu merupakan salah satu pengarang novel terkenal ya teman-teman di Indonesia ya, karena dalam setiap novel dia selalu memasukkan unsur pedesaan. Ya, bukan tanpa alasan kehidupan Ahmad Tohari yang syarat dengan nuansa pedesaan itu membuat novel-novel itu berisi berbagai seluk-beluk kehidupan masyarakat desa. Walaupun demikian, novel karya Ahmad Tohari ini sangat menarik untuk dibaca. Lalu, siapakah novel favorit kalian? Mengapa kalian menyukainya? Apakah pengarang itu memasukkan berbagai macam dunia dalam sebuah novel? Oke, sekarang Ibu mau tanya dengan Sheryl. Sheryl, kira-kira pengarang novel siapa yang paling kamu sukai? Yang di Indonesia ya, di Indonesia. Terakhir baca, aku baca yang udah lama nggak baca novel Indo, Bu. Ingatnya Ilan Nathan. Oh, Ilan Nathan. Oh, Ilan Nathan itu kan yang beberapa novelnya itu ada beberapa ya, banyak juga sih koleksi di sekolah ya. Oke, dia ini unsur apa? Dia memasukkan unsur apa di dalam novelnya dia? Romansa ya? Iya, romansa ya. Oke, Vincent. Vincent kira-kira baca novel Indonesia nggak, Vincent? Pernah sih. Kayaknya yang masih inget tuh itu Ahmad Fuadi, Bu. Oke. Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi. Nah, dia jenis unsur yang di dalam dunia novel itu dia tentang apa? Biasanya dia lebih kayak pengalaman dia sendiri, harusnya dia bikin ke novel, terus dia tambah-tambah unsur-unsur kayak anak rantau di luar sendiri itu gimana gitu. Oke, berarti unsur sosialnya ya dia lebih banyak ya, karena kan dalam dalam kehidupannya sehari-harinya dia ya. Oke, terima kasih tentang kehidupannya. Oke, Wins kayaknya masih suka baca nggak, Wins? Suka baca tapi bacanya ya web novel di internet. Oh iya, ini ya Wattpad ya? Iya, ya kayak begitulah. Terus kamu webtoon? Sorry. Bukan, kayak ya fanfiction di Wattpad pernah baca banyak. Oke, tapi itu semua kamu yang dalam bahasa Indonesia atau yang bahasa asing? Bahasa asing, bahasa Inggris. Oh, bahasa Indonesia nggak pernah ya? Enggak. Ya, bahasa asing siapa kamu kira-kira yang suka kamu baca novel? Berarti novel online ya? Iya. Apa? Yang paling kamu sukai? Genre-nya adventure. Terus ininya unsur apa yang ada di dalam novel yang kamu baca? Horor. Agak tahu. Bukan. Ya komedi begitu, yang lucu. Oke, baik. Itu apa? Siapa tadi pengarangnya? Yang kamu suka itu komedi itu? Ibu baru dengar itu judulnya. Judulnya, nama pengarangnya. Oke, Ellen. Ellen ini masih gemar membaca novel kah? Atau sudah jarang? Sudah jarang. Terus sekarang apa yang kamu iniin, Ellen? Ada sih baca cerita tapi online gitu. Oh iya, tapi online-nya ini sudah sempat dibukukan atau tidak biasanya kalau kamu baca? Belum. Berarti pengarang yang masih dalam taraf belajar ya. Oke. Terus kamu nggak pernah coba itu nulis di Wattpad? Enggak. Atau kamu hanya sebagai penikmat saja? Suka baca cerita aja. Kalau gitu. story sendiri enggak sih. Oh gitu. Oke.
Ellen ini sempat menjadi asisten Ibu Rika nih, yang selalu membantu cari novel ya Indonesia yang bagus-bagus ya, yang layak untuk dibaca untuk para remaja seusia kalian ya. Oke, kebetulan juga tahun lalu ya, tidak tahun lalu apa beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu anak Ibu Rika juga membuat novel itu melalui Wattpad. Makanya Ibu selalu tanya, siapa di sini yang suka seperti itu gitu loh ya. Dia menghasilkan kalau tidak salah 2 atau 3, yang satunya lagi dia tidak share di itu, tapi dia hanya dua kalau tidak salah, 2 yang dia share ke publik, dan bagus sih ya. Jadi di situ sesama pengarang walaupun mereka dalam taraf belajar mereka memang saling mensupport. Walaupun kosakata ya kalau Ibu Rika baca sih memang ada beberapa yang kayaknya kurang ini ya, tapi namanya anak remaja kan kayak bilang iya aja kan sekarang pakai bahasanya apa ya, oing ya apa-apa ya, oing, salam binjai lah, apalah, terus games juga kan, games ya Mobile Legends ya kan, yang poke lah, apalah, dari bahasa-bahasa seperti itu ya Ibu akhirnya belajar juga ya. Makanya ketika kalian melakukan hal seperti ini, ya Ibu tahu karena anak-anak Ibu pun melakukan hal yang sama ya dengan teman-temannya ya, dari TikTok lah, dari apa, bahkan sampai mempunyai ini TikTok sendiri gitu loh ya, bukan untuk jadi mata-mata ya, bukan enggak ya Ibu, hanya ingin tahu dunia remaja ya, saat ini kan beda dengan dunia remaja Ibu pada zaman dahulu ya. Jadi sekarang dunia pendidikan pun harus luas dengan perkembangan zaman saat ini ya. Jadi kalau kalian berkata dengan bahasa-bahasa gaul pasti Ibu Rika paham ya. Oke. Jadi itu layak teman-teman untuk dicoba. Kalau kalian jangan hanya jadi penikmat, tapi kalau memang kalian sukanya hanya menikmati, jangan lupa untuk mensupportnya. Biasanya di dalam itu ada komen itu selalu disupport. Kalau suami Ibu Rika itu paling pelit, dia itu paling cuma bilangnya apa? Like doang. Maksudnya kasih komen apa, support apa, enggak, dia hanya like. Dibaca sih ya, tapi tidak pernah ada komen seperti itu. Makanya Ibu bilang pelit kata-kata ya. Tapi tidak apa-apa, tapi support apapun, like pun is okay ya. Itu mensupport sekali, biarpun hanya. Jadi membuat motivasi anak Ibu untuk lebih baik lagi. Tapi saat ini ya itu sudah sudah mulai ide-idenya itu tidak ada lagi, bukan tidak lagi datangnya malas kan, belum sempat lagi mah bikin. Dan biasanya di Wattpad itu kalau dalam penulisan itu kalau kamu banyak yang like novel kamu maka akan dibukukan. Nah, kalau bukunya dijual dengan banyak maka bukunya itu akan difilmkan teman-teman ya, luar biasa ya. Makanya, dan sekarang lagi tren juga sekarang webtoon ya. Anime jelas itu sudah ada udah lama ya, anime juga ya. Jadi banyak sekali. Oke, kita lanjut ya, menikmati novel. Nah, novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang ya teman-teman, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Nah, jenis novel mungkin pasti kalian sudah tahu ya, bahkan di kelas 9 waktu SMP pun Ibu sudah menjelaskan ya, bahkan kalian pun sudah membuat teks fiksi dan non fiksi ya. Nah, Ibu lanjut saja. Nah, di dalam novel itu terdapat unsur-unsur pembangun dari dalam ataupun unsur intrinsik novel. Ya. Nah, tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Nah, secara garis besar, alur itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir. Ya, jadi kalau alur itu bisa di awalnya misalnya, alur itu ada alur campuran, ya, ada alur maju, dan juga alur mundur. Campuran itu ada maju dan mundur. Lalu,
Alur atau plot itu memiliki sejumlah kaidah, yaitu ada causality atau kemasuk akalan, ya, surprise, kejutan, suspense, dan yang keempat adalah unity, keutuhan. Sedangkan latar atau setting itu dibagi 3 macam, teman-teman. Ada latar tempat yang berkaitan dengan masalah geografis, ada latar waktu, ya, di mana latar waktu ini berkaitan dengan masalah waktu, hari, jam, ataupun historis. Lalu yang ketiga adalah sosial. Nah, judul itu seringkali mengacu pada tokoh, latar, tema, maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Nah, bagaimana sudut pandang atau point of view di sini, ya? Memasalahkan siapa sih yang berbicara, yang bercerita di sini, ya, sudut pandangnya. Ini udah termasuk dalam unsur ekstrinsik novel itu sendiri. Lalu sudut pandang itu dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Nah, tema ini merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita. Oke, itu sepintas tentang novel. Ya. Jadi di sini, ya, novel itu merupakan salah satu jenis karya sastra yang menarik untuk dibaca. Novel dibuat berdasarkan kisah nyata atau imajinasi pengarang. Dengan demikian, isi sebuah novel tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pengarang. Nah, di sini kalian akan belajar menafsirkan pandangan pengarang dalam novel yang dibuatnya. Nah, kalian akan menganalisis isi dan kebahasaan novel. Nah, tujuan akhir pembelajaran ini adalah kalian dapat merancang novel atau novelet, ya, dengan memperhatikan isi dan kebahasaan yang tepat. Ya. Sekarang kita masuk pada menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Nah, novel itu termasuk fiksi populer, ya, teman-teman. Novel mempunyai arti karangan prosa yang panjang, di mana mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel juga dapat diartikan sebagai cerminan kehidupan yang diungkapkan dalam karya sastra. Mungkin kalian akan lebih paham mengenai seluk-beluk novel, ya. Kalian bisa pindai barcode yang ada di halaman 70, ya. Nah, ada info penting di sini, ya, teman-teman, tentang Ahmad Tohari. Ahmad Tohari itu dilahirkan di Banyumas 13 Juni tahun 1948. Dia tidak pernah melepaskan diri dari pengalaman hidup kedesaannya yang mewarnai setiap karya sastra yang dibuatnya. Jadi banyak karya sastra yang sudah dihasilkan Ahmad Tohari. Antara lain Ronggeng, Dukuh Paruk, Di Kaki Buku Cibalak, Lingkar Tanah, Lingkar Air, Senyum Karnyamin, Bekisar Merah, Orang-orang Proyek, Kubah, dan Mata yang Enak Dipandang. Bagus memang sih nuansa pedesaannya, ya. Jadi tergantung dari pembuat novel itu sendiri, dia membahasnya tentang apa, menceritakannya tentang apa, ya. Mungkin kalau Ibu Rika itu suka sekali dengan novel Barbara Catlin. Barbara Catlin ini menceritakan tentang masalah apa ya, kaum bangsawan di Inggris, ya, tentang kerajaan, ya. Itu romantis, ya, romans, ya. Dan putri kerajaan, wah, pokoknya menarik sekali. Dan sekarang sudah bukunya itu dulu
tebel-tebel segini, tapi sekarang sudah dibuat semenarik mungkin ya. Ibu tidak tahu apakah masih ada atau tidak itu Barbara-Katlon ya. Lalu mungkin orang tua kalian ya, kalau seangkatan ibu pasti suka sama dengan buku novel misterius ya, seperti Agatha Christie ya kan. Kalau dulu ibu sempat suka baca Goosebumps ya, cerita misteri. Itu sampai sekarang bukunya masih ada ya, tapi nggak tahu ya waktu kebanjiran kemarin masih ada. Tapi ibu lebih suka malah komik bergambar. Komik bergambar dari Jepang, tapi bukan anime ya. Ada satu ibu suka sekali sama pengarangnya sampai sekarang, Yu Asagiri kalau nggak salah. Ya, Yu Asagiri namanya. Karena setiap dia buat komik bergambar itu selalu menarik. Dari topeng kaca, candy, itu dia yang buat ya. Pokoknya dia membuat sebuah cerita itu sampai sekarang pun ibu paling suka banget ya. Mungkin kalau kalian sudah tahu, sudah pernah nonton filmnya, baca bukunya dia, pasti kalian tahu kayak candy, topeng kaca, terus apa lagi ya. Ibu selalu punya koleksinya dia dari zaman ibu masih SMP. Dari harga 3.500 itu buku sampai sekarang kok tidak salah berapa ya, ada lagi 50 ribuan ya, sekitar segitulah ya, tapi menarik dia, itu jadi hiburan ya. Tapi sekarang ibu lebih suka ya, masih suka ya itu drama ya, drama kolosal ya, drama kolosal entah itu dari negara lain, ibu pasti tonton karena itu biasanya menyangkut tentang sejarah ya. Tapi ada juga drama kolosal yang fiksi. Tapi kalau yang fiksi ibu biasanya sukanya ini Korea. Kalau Tiongkok ibu masih oke karena itu sejarah ya. Terus yang Prancis juga ibu suka, drama Prancis, terus drama Thailand kebanyakan sih serem-serem ya. Jadi seperti itu. Jadi ibu lebih suka pada visual ketimbang membaca ya. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah mau habis, ibu akhiri. Jangan lupa ya, minggu depan usahakan sudah selesai semua ya. Dan bagi yang belum selesai, tolong beri kabar ke Ibu Rika di mana letak kesulitannya supaya bisa Ibu Rika bantu ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, salam sehat selalu, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Kembali kasih, sampai ketemu lagi ya. Aduh. Bye.